السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita, yang seharusnya menjadi contoh idola yang kita ikuti jejak hidupnya, bahkan sampai dalam prosesi, dalam amalan ibadahnya sehari-hari. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bagaimana hikmah dari indahnya peletakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam suratul Fatihah ini. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan proposir ayatnya itu begitu mewah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana pujian apa yang telah Allah lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan pemilik hari pembalasan. Ayat yang keempat dalam suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Maliki yaumiddin. Atau dengan bacaan yang kedua, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, penguasa atau raja bagi hari pembalasan. Kita telah sebutkan apa hikmah di balik itu semua. Di balik diletakkannya ayat ini setelah ayat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala maka para ulama kita mencoba untuk menggali hikmah, dan telah kita sampaikan bagaimana di antara hikmah yang pertama adalah agar kita itu tidak over di dalam pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu tidak berlebihan menanggapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menimbulkan rasa meremehkan atau menganggap kecil tentang hari pembalasan kita. Sehingga timbul perkataan, sudahlah, nanti tinggal taubat, nanti kan Allah ampuni. Bukankah Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat, yang turun ke dunia cuma 1 rahmat, sedangkan yang 99 Allah simpan? Tidak lagi meremehkan, sudahlah, enggak sholat enggak apa-apa, enggak akan kesambar petir. Lagian juga nanti di akhirat kita tinggal minta ampun sama Allah, masa enggak Allah ampuni? Lah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat yang keempat ini agar seimbang antara rasa cinta kita, antara rasa harap kita dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, antara raja wal khauf, antara rasa harap dan rasa takut itu harus seimbang, sebagaimana sebagaimana sepasang sayap dari seekor burung yang kalau cacat salah satunya maka dia tidak akan mampu untuk terbang. Wara'suha al-mahabbah, sedangkan kepala dari burung tersebut adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus seimbang antara rasa cinta, rasa takut dan rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih tinggi salah satunya, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Ketika lebih tinggi rasa harap kita kepada Allah, maka kita akan yang muncul adalah peremehan kepada hukum-hukum Allah. Lalu kalau yang lebih tinggi adalah rasa takut kita kepada Allah, maka kita akan berputus asa dari rahmat Allah. Maka dua-duanya harus seimbang. Sebagaimana yang kata para ulama, seperti sayap seekor burung yang dua-duanya harus sama-sama seimbang. Maka akhirnya jamaah sekalian semoga rahmatin kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan hilang premehan-premehan yang dilakukan oleh manusia. Akan hilang rasa terlalu berlebihan mengharap kepada
kepada Allah. Betul Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun ingatlah Allah juga yang mengatakan bahwa dirinya yang akan memberikan balasan kepada kita. Bahwa dirinya adalah raja di hari pembalasan kelak. Bahwa dirinya yang menguasai dan akan menjadi hakim buat kita semua. Lalu alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat ini setelah ayat kasih sayang Allah? Kata para ulama, agar manusia itu memiliki motivasi untuk senantiasa berada di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memiliki motivasi untuk terus beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kasih contoh kemarin bagaimana ketika ada seorang guru yang begitu baiknya kepada murid-muridnya, yang ngasih dia tugas, yang ngasih murid-muridnya tugas terus menerus, tapi sayangnya tugasnya tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dinilai, tidak pernah diberikan ganjaran oleh gurunya. Maka apakah murid-murid tersebut akan terus istiqamah mengerjakan tugas-tugas dari gurunya? Tentu tidak. Tentu tidak. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin iya. Mereka masih bertahan, masih penuh dengan pengharapan. Namun setelah beberapa kali hal itu terjadi, tentu mereka mengatakan, buat apa saya lakukan ini kalau tidak ada balasannya? Buat apa saya lakukan ini kalau nggak ada ganjarannya? Dan sebagaimana yang kita katakan, kalaulah hari pembalasan itu tidak ada pada hari kiamat, maka manusia akan hidup sebagaimana binatang ternak hidup. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di hari-hari ini negeri kita itu sedang dilanda dengan kedukaan yang mendalam. Bagaimana subhanallah, kezaliman sudah mulai tampak, terlihat jelas. Sehingga hasil dari kezaliman yang muncul ke permukaan tersebut, ada reaksi dan akhirnya ada aksi. Masyarakat yang merasa mulai terpuruk, merasa mulai dikucilkan, dipojokkan, akhirnya mereka muncul reaksi dan timbul aksi. Mereka turun ke jalanan, mereka melakukan demonstrasi, dan ketika masyarakat sudah mulai turun ke jalanan, tentunya di sana berbagai macam manusia dengan temperamen yang berbeda. Mulailah muncul gesekan-gesekan, timbullah keributan-keributan, akhirnya terjadi bentrok, akhirnya terjadi pemukulan, akhirnya terjadi penganiayaan dan segala macamnya. Subhanallah. Padahal jiwa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hancurnya dunia dan seisinya itu lebih mending, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada darah seorang muslim yang tercucur, jiwa seorang muslim yang terbunuh. Namun itu yang terjadi ketika terjadi bentrokan antara massa dengan bagian aparat keamanan. Itu tidak bisa terhindar dengan begitu saja. Apalagi massa yang turun ke jalan itu karena merasa tertindas, sehingga emosi dan temperamen mereka tertumpuk. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ini adalah akar dari penyakit manusia. Bagaimana Al-Imam Ibnu Aun, beliau mengatakan kepada kita bahwa dzikrun nas, atau dalam riwayat lain dzikrul khalqi huwad da. Dzikrul khalqi huwad da. Ingat sama manusia itu, ingat sama makhluk itu penyakit. Wa dzikrullah huwad dawa. Dan obatnya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sebagian dari saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang di hari ini turun ke jalanan. Tanya sama mereka, apa yang membuat mereka marah? Apa yang membuat mereka tersinggung? Apa yang membuat mereka akhirnya bertindak anarkis? Apa yang membuat mereka itu menjadikan itu semua sebagai perlakuan dan kelakuan mereka di hari ini di jalanan? Apa yang membuat mereka melakukan itu semua? Maka pasti penyebabnya adalah karena mereka hanya ingat kepada makhluk, tidak ingat kepada Allah. Mereka hanya ingat kepada kezaliman yang dilakukan manusia kepada mereka. Mereka hanya mengingat kezaliman atau manusia yang melakukan kezaliman tersebut kepada mereka. Mereka tidak ingat Allah. Mereka lupa sama Allah. Mereka lupa bahwa mereka masih punya Allah. Mereka masih punya Allah. Mereka punya Allah yang akan memberikan balasan dan ganjaran kepada mereka. Mereka lupa bahwa ada Allah yang nanti akan menghukum orang-orang zalim itu. Mereka lupa
Mereka tidak ingat Allah. Kalaulah ayat ini ada di dalam hati mereka, Malik Yaumiddin, Allah zat yang memiliki, yang menguasai dan raja hari pembalasan, demi Allah hati mereka akan tentram. Karena mereka akan tahu, oh iya mereka zalim, orang-orang itu zalim, orang-orang yang di atas mereka itu zalim sama mereka. Tenang saja, Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Tenang saja, Allah akan menolong mereka. Wa ma lidzalimina min ansar. Sedangkan orang-orang zalim itu enggak punya penolong lagi. Sedangkan yang terzalimi akan Allah tolong mereka. Hati mereka akan tentram. Namun sayangnya mereka tidak menanamkan ini. Walaupun mungkin mereka salat, namun mungkin salat mereka kering. Mereka tidak menghayati ayat ini, Maliki Yaumiddin. Mereka lupa bahwa masih ada Allah yang akan menolong mereka. Akhirnya terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Duka yang mendalam, subhanallah. Terbunuhnya salah seorang di antara mereka. Kemudian nanti ada yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Lupakah mereka bahwa mereka masih punya Allah yang akan menolong mereka, yang akan menghukum orang-orang zalim di antara mereka. Subhanallah. Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salaf mengatakan bahwa subhanallah, kalaulah seandainya saja ada doa yang aku tahu bahwa aku memiliki doa tersebut mustajab, maka pasti aku akan berikan doa ini kepada para pemimpin, bukan kepada dirinya. Kenapa? Karena dia tahu doa kebaikan kalau cuma untuk dirinya, kebaikan itu hanya kembali kepada dirinya. Tapi doa kebaikan ini kalau jatuh kepada pemimpin, kemudian pemimpin tersebut saleh, berubah menjadi taat kepada Allah, menjaga amanah, maka kebaikannya menyeluruh lebih luas lagi. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita. Lisan ini kita caci maki pemerintah kita caci maki pejabat kita. Demi Allah itu tidak akan pernah memperbaiki negeri ini. Caci maki kita itu kepada mereka tidak akan pernah memperbaiki negeri ini sampai kapanpun. Namun sebaliknya, doa-doa baik kita, doa-doa kita untuk negeri ini, untuk pemimpin-pemimpin kita, itu yang bisa jadi merubah negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Apakah kita tidak yakin dengan doa kita? Apakah kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan doa-doa kita? Kenapa kita tidak mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma aslih wulata umurina wa umara'ana islahan taman. Ya Allah, benahi ya Allah. Benahi negeri ini, para pemimpin negeri ini, peraturan negeri ini ya Allah, dengan perbaikan yang sebaik-baiknya. Kenapa kita tidak mengangkat tangan dan berdoa seperti itu? Apakah kita sebegitu yakinnya bahwa doa kita itu tidak akan terkabul, sehingga kita malas untuk mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah? Malah yang keluar dari lisan kita adalah caci maki. Subhanallah. Subhanallah. Lupakah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan balasan kepada mereka? Lupakah kita bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW katakan, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kalian siapa itu mereka yang merugi? Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapa di antara mereka itu orang-orang yang akan merugi pada hari kiamat? Para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, al-muflis, orang-orang yang rugi di antara kami adalah mala dirham wala dinar. Mereka yang enggak punya dinar, enggak punya dirham ya Rasulullah. Mereka yang enggak punya harta, yang mereka itu hilang hartanya, segala macam. Itu mereka yang rugi di antara kita. Lalu kata Nabi SAW, La, tidak, bukan itu kata Nabi SAW. Innamal muflis min ummati. Adapun orang-orang yang rugi di antara umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, yang akan datang pada hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang menghadap Allah dengan pahala puasanya, dengan pahala salatnya, dengan pahala zakatnya, sedekahnya. Subhanallah. Orang yang rugi mereka yang datang menghadap Allah dengan pahala salat, dengan pahala zakat, dengan pahala sedekah, dengan pahala puasa. Tapi kata Nabi SAW, tapi wa ya'ti qad syatama hada. Akan tetapi dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang begitu banyak, namun ketika dia menghadap Allah, dia datang dengan dosa-dosa ketika dia mencela seseorang. Wa qadhafa hada,
Dia zalim sama itu orang. Wa akala mala hadza, kemudian dia makan hartanya saudaranya. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, dan dia memukul saudaranya. Allahu akbar. Nabi SAW yang janji bahwa mereka akan jadi orang-orang yang merugi, walaupun bawa salat mereka, bawa sedekah mereka, bawa haji mereka mungkin, bawa umrah mereka mungkin, bawa jihad mereka mungkin. Namun apabila mereka zalim sama saudaranya, ngambil harta saudaranya, mukul saudaranya, mencela saudaranya, gibah saudaranya, maka dia akan jadi orang yang merugi, kata Nabi SAW. Akan diambil dosa, akan diambil pahala yang dia bawa itu, kemudian dia berikan kepada orang-orang yang dia zalimi, hingga akhirnya seluruh pahala yang dia bawa habis. Namun antrian yang menuntut dia masih panjang. Akhirnya dosa orang yang dia zalimi itu diambil, diangkat dan ditimpakan kepada dia. Tsumma tariha finnar, kata Nabi SAW. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Kalau memang sebagian orang-orang itu zalim sama kita, sudah yakin bahwa Allah yang akan membalas mereka. Kita masih punya Allah. Allah yang akan tolong kita. Allah yang akan tolong kita. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka dengan langkah-langkah anarkis yang kita ambil. Jangan. Lalu apa bedanya antara kita dengan mereka kalau kita sama-sama berbuat zalim sebagaimana yang mereka lakukan? Subhanallah. Lupakah kita tentang ayat ini? Maliki yaumiddin. Allah yang akan menjadi penguasa hari pembalasan, dan Allah sebaik-baik, seadil-adil zat yang menghakimi hamba-hambanya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sedangkan orang-orang zalim itu enggak akan dapat penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat bagaimana hikmah di balik tata letak ayat yang Allah Subhanahu wa taala susun di dalam surat Al-Fatihah ini, maka muncullah pertanyaan kita. Muncullah pertanyaan berikutnya. Kita akan bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini hanya menyebutkan bahwa dia zat Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala penguasa hari pembalasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan spesifik hanya di situ? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan bahwa dirinya adalah penguasa alam semesta? Bukankah Allah Subhanahu wa taala penguasa surga dan neraka? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh dunia dan isinya? Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwa dirinya adalah penguasa hari pembalasan? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam As-Sa'di dan para ulama yang lainnya. Kata mereka, dikarenakan pada hari itu, pada hari pembalasan itu, kita akan melihat bahwa kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu akan tampak dengan sejelas-jelasnya tanpa ada keraguan. Gak ada lagi zona abu-abu. Gak ada. Kita akan melihat jelas bahwa memang yang berkuasa atas segala sesuatu itu Allah. Di hari ini, ketika di dunia, betul mungkin kita akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang menguasai seluruhnya. Namun berapa banyak dari kita yang akhirnya menggugat, menyepelekan, meremehkan, dan bahkan berani menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari manusia, dari raja-raja dunia yang berupaya untuk mengklaim, ngaku-ngaku bahwa kekuasaan itu, kekuasaan yang mereka miliki adalah kekuasaan mutlak yang mereka punya. Berapa banyak dari manusia yang mengaku seperti itu? Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sejatinya zat yang menguasai itu semua. Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut ghaib di dunia, tidak terlihat, atau mungkin walaupun nampak tapi semu, ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak balas mereka langsung di dunia, ataupun ketika Allah balas mereka di dunia, itu dengan balasan yang tidak seberapa dengan balasan yang nanti akan mereka rasakan di akhirat. Ketika Allah tidak balas mereka di dunia, ketika Allah ghaibkan itu semua, maka yang muncul adalah bagaimana mereka mengaku, mengklaim bahwa itu kekuasaan mereka. Ugat itu semua.
Bahkan lebih parahnya lagi, sebagian dari mereka mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Lihatlah bagaimana sejarah mencatat bahwa Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Padahal Allah telah jelaskan kepada dirinya. Allah tampakkan berbagai macam mukjizat. Namun lihatlah. Kenapa mereka masih berani untuk seperti itu? Karena di dunia. Lihatlah bagaimana Namrud. Dia mengaku sebagai Tuhan. Allah binasakan dia dengan hanya seekor nyamuk yang Allah kirimkan dan masuk. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, nyamuk tersebut masuk ke hidungnya Namrud, kemudian membuat sakit kepala yang begitu dahsyatnya sehingga Namrud mati. Al-Imam At-Tabari mengatakan, nyamuk tersebut masuk ke hidungnya Namrud, kemudian sampailah kepada otaknya menyebabkan sakit kepala yang begitu dahsyatnya sehingga Namrud harus memukul-mukul kepalanya, bahkan meminta orang-orang untuk memukul kepalanya hingga dia mati. Allahu Akbar. Dia mengaku sebagai Tuhan. Namun itu tidak dijadikan pelajaran oleh sebagian manusia yang lainnya. Datang generasi berikutnya, muncullah Naramsin yang akhirnya juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Kemudian Allah binasakan. Lalu muncullah Antiochus IV yang juga sama-sama mengaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Kenapa itu semua terjadi? Di dunia. Mereka tidak melihat dengan begitu gamblangnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun nanti pada hari kiamat, di hari pembalasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagaimana kekuasaan sejatinya yang tidak akan pernah ada yang berani menggugatnya. Tidak akan ada yang berani mendebat Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Bagaimana berani? Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari itu saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa." Di hari tatkala ar-ruh, para ulama tafsir menguatkan bahwa makna dari ar-ruh adalah malaikat Jibril, malaikat terbesar yang pernah Allah ciptakan. Jibril alaihissalam, wal malaikah, dan para malaikat yang lainnya, saffan, mereka semua berdiri bersaf-saf. La yatakallamun, mereka enggak berani berbicara walau satu patah kata pun. Lalu mana mereka yang dahulu mengaku Tuhan? Mana dahulu mereka yang mengaku bahwa mereka menguasai segala sesuatunya? Mana mereka yang dahulu mendebat firman Allah yang tatkala disampaikan, ini loh firman Allah, ini loh sabda Nabi, lalu dia katakan, saya enggak setuju. Menurut saya, mana mereka yang dulu mengatakan menurut saya, mana? Di hari itu enggak akan ada yang berani bicara. Bahkan para malaikat Allah semuanya diam. La yatakallamun. Gak ada yang berani bicara. Illa man adina lahur rahman. Kecuali yang mereka Allah izinkan untuk bicara. Wa qala sawaba. Dan yang mereka bicarakan adalah suatu kebenaran. Gak ada yang berani dusta di hadapan Allah. Gak ada yang berani bersilat lidah di hadapan Allah kala itu. Gak ada yang berani berbohong. Gak ada yang berani cari-cari alasan. Gak ada. Wa qala sawaba, yang mereka ucapkan adalah segala kebenaran. Dzalikal yaumul haq, kata Allah, itu adalah hari yang benar dan pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dan tentunya harusnya jiwa yang merasa bahwa itu akan benar-benar terjadi, jiwa yang tahu dan mengimani bahwa hari pembalasan itu akan ada, tentunya dia akan berusaha untuk menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat yang ke-40, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba." Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu tentang azab yang sangat amat dekat, yang sebentar lagi terjadi, bentar lagi akan menghampiri engkau. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu kita akan melihat tentang apa yang telah kita lakukan dahulu. Seluruh manusia akan melihatnya. Melihat tentang apa yang dia lakukan dengan kedua tangannya. Kita akan menyaksikan, kita di hari ini, di waktu ini gak salat.
Oh, kita di hari ini, di bulan ini, di tanggal ini kita maksiat. Oh, di hari ini, di bulan ini, di tanggal ini kita yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu. Di hari itu. Di hari itu kita akan melihatnya. Wa yaqulul kafir, dan lihatlah bagaimana saking putus asanya orang-orang kafir. Wa yaqulul kafir, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, kiranya celaka diri ini, andai saja dahulu aku diciptakan sebagai tanah. Sebagai tanah, bukan sebagai manusia yang durhaka sama Allah, bukan sebagai manusia yang maksiat sama Allah, bukan manusia yang malah meremehkan azab Allah. Lah, andaikan aku hanya sebagai tanah, atau di hari ini aku dijadikan tanah saja sebagaimana hewan. Itu yang mereka harapkan. Itu yang mereka harapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu, di hari tatkala manusia berdiri tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, matahari didekatkan, semuanya ada yang tenggelam, ada yang sedada dengan keringatnya, ada yang sebetisnya, tergantung amal saleh mereka. Di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa raja di hari ini? Siapa raja di hari ini? Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di hadapan para makhluknya, Ainal Jabbar, Ainal Mutakabbir. Mana itu orang sombong? Mana itu orang yang pongah? Ainal Malik, mana itu para raja? Ainal Mulukud Dunya, mana raja-raja dunia? Diriwayatkan Nabi SAW tatkala menggambarkan, mengucapkan, menyampaikan hadis ini, beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Mana? Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang sombong, mana orang-orang yang pongah? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Milik siapa hari ini kerajaan? Siapa yang menjadi raja di hari ini? Semua manusia terdiam. Firaun di hari itu terdiam. Namrud di hari itu diam. Antiochus IV di hari itu diam. Naram-Sin di hari itu diam. Semuanya mereka diam. Kemudian Allah katakan, Lillahil wa'idil qahar. Kerajaan itu hanya milik Allah. Wahid, Allah saja yang punya. Qahar, yang maha perkasa, lagi maha menaklukkan segala sesuatunya. Allahu Akbar. Namun sayangnya di hari ini kita tuh meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap, ya Allah, kebanyakan dari manusia menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala kerdil di mata mereka. Meskipun kata mereka Allah maha besar, mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun dengan mudahnya mereka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka mengatakan, udahlah gampang, maksiat aja dulu, gampang, nanti tinggal taubat. Allah maha pengampun. Atau na'udzubillah, sebagian mereka mengatakan apa? Udahlah, ayo ikut saya maksiat, dosanya saya yang tanggung. Dosanya saya yang tanggung. Mampukah dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat? Zat yang akan memberikan balasan kepada dirinya? Subhanallah. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan manusia di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-67. Az-Zumar ayat 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Memang manusia itu tidak memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana semestinya. Mereka tidak memuliakan Allah, tidak meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang seharusnya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan cara yang semestinya. Kenapa demikian? Kenapa Allah katakan manusia itu tidak mengagungkan Allah? Allah jelaskan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggenggam dengan tangannya seluruhnya, was-samawati matwiyatun biyaminih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan remat itu langit-langit dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak ada persekutuan baginya, tidak ada sekutu baginya. Dalam sebuah hadis yang mulia, hadis yang datang dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal minbar, dan tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbarnya, ya'khudul jabbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat al-jabbar, Allah yang maha perkasa, akan mengambil samawatiha wa ardiha biyadih. Allah akan ambil
seluruh langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 dengan satu tangannya, wa qabduhu biyadihi wa ja'alahu yaqbiduhu wa yabsutuhu thumma yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengambil langit yang 7, bumi yang 7 dengan satu tangannya, kemudian Allah remat dan Allah buka kembali rematan tersebut. Allah hancurkan, Allah remukkan semuanya dengan satu tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anal Jabbar. Saya penguasanya. Saya yang berkuasa di sini. Wa anal Malik, dan sayalah rajanya. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Mana itu orang sombong, mana itu orang pongah. Lihat bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala mengambil langit yang 7 dan bumi yang 7 hanya dengan satu tangannya. Kemudian Allah genggam, Allah remat dan Allah buka itu semua. Hancur, luluh lantah. Ibarat sebuah gumpalan pasir yang diremat oleh tangan kita, kemudian kita buka tangan kita. Maka itulah langit yang 7, bumi yang 7 hancur luluh lantah. Itulah Allah yang selama kita sholat, kita mulai sholat kita dengan takbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Lalu di hari ini kita meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak takut untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja ketika hidup di dunia ini ada sebuah belati atau sebuah kerambit yang melingkar di leher kita. Kemudian dikatakan kepada kita, ayo maksiat, silakan maksiat. Namun jangan salahkan kami kalau kerambit tersebut menembus leher tersebut. Masih mampukah kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih mampukah kita menikmati maksiat yang kala ini kita lakukan? Itu kerambit, itu pisau, itu belati, makhluk Allah yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha besar, yang paling besar, yang tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil bumi, langit yang 7 dengan tangannya dan menghancurkan itu semua dengan satu lengannya. Lalu kita tidak takut? Maka wajar kalau Allah bilang, wa ma qadarullah haqqa qadri. Kita itu tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara semestinya. Kita tidak menghormati Allah. Bahkan sebagian dari kita menghinakan Allah, meremehkan Allah dengan perbuatan kita. Mungkin secara lisan tidak, tapi secara sikap kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hari yang besar itu, hari yang agung itu, hari yang mungkin mengerikan itu, kiranya apa yang sudah kita persiapkan oleh diri kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum madza qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan kiranya pekerjaan apa, amal apa yang mampu bermanfaat menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat. Harusnya kita meneropong di hari ini, mencari-cari kiranya apa yang bisa menyelamatkan saya nanti pada hari kiamat. Di hari peradilan kelak, kiranya apa yang bisa menyelamatkan saya? Oh, kezaliman yang pernah saya lakukan harus saya tebus, saya harus minta maaf, saya harus minta ikhlas, saya harus minta halal. Maka dia akan berusaha untuk mencari halalnya kezaliman yang pernah dia lakukan. Oh, diri saya kurang dalam amal, maka saya perlu tambah amalan saya perlu tingkatkan lagi ketakwaan saya. Mereka akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita berpikir bahwa kita hidup di dunia ini itu Allah biarkan dengan begitu saja? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwa kami meninggalkan manusia dengan kondisi begitu saja? Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah dahulu mereka itu diciptakan dari setetes mani yang hina? Thumma yakunu 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah jadikan segumpal daging dan seterusnya. Wa ja'ala minhu az-zawjayn adz-dzakara wal unsa, kemudian Allah ciptakan dan mereka itu punya pasangan hidup dan akhirnya memiliki keturunan. Allah tutup firman-Nya, alaysa biqadirin ayyuhyil mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang dahulu menciptakan dia dari setetes mani, mampu menghidupkan mereka kembali nanti pada hari kiamat? Allahu Akbar.
closingan yang mengingatkan kita kembali bahwa walaupun kita mati, hancur menjadi tanah, namun pasti Allah akan bangkitkan kita dan Allah akan adili kita dengan seadil-adilnya. Ingatlah bahwa kaki kita ini tidak akan melangkah pada hari kiamat kecuali akan ditanya dengan 4 hal dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu semua, tentang umur kita, untuk apa kita habiskan harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, tentang ilmu kita. Kita ini nuntut ilmu atau enggak? Kemudian kalau kita sudah nuntut ilmu, apakah kita amalkan? Setelah kita amalkan, sudahkah kita dakwahkan? Dan kita akan ditanya tentang diri kita. Nih, anggota badan kita, nafs kita, jiwa kita. Selama di dunia dipakai apa saja, ini tangan, ini kaki, ini badan dipakai untuk apa saja. Dan kita akan ditanya oleh Allah itu semua dan dimintai pertanggungjawaban dan Allah akan adili kita dengan seadil-adilnya. Demikian kiranya jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran atau pemaparan yang disampaikan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, Malik Yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang benar-benar memahami dan merenungkan ayat ini dan berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah maka kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kepada bapak dan ibu saudara-saudariku sekalian kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.